ya kirim kadang ora. Kakak izin merekam nggih. Selamat siang kakak semua. Siang. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kan. Berdoa selesai. Gimana kakak-kakak semua? Sehat. Sehat semuanya? Sehat. Oke, biasa. Tetap semangat pada siang hari ini. Kakak-kakak tinggal sebentar lagi PKG kita sudah akan Pak Heri, boleh aku usum ya? siap berakhir kakak. Berarti tinggal pertemuan hari ini dan minggu depan di tanggal 10 kakak semua sudah menyelesaikan. Nah, kakak hari ini kita sudah masuk di refleksi rencana tindak lanjut kemarin. Nah, sebelum hari ini ada 2 kegiatan kakak. Yang pertama adalah refleksi RTL dan berikutnya habis ini saya akan memberikan tugas lagi atau dari LMS akan memberikan tugas lagi. Kita akan membahas tentang bukti karya yang dimana kakak-kakak semua akan menyelesaikan tugas yang terakhir. Karya ini harus kakak-kakak lakukan untuk menjadi syarat kelulusan untuk kakak-kakak semua. Jadi ada tugas dan juga bukti karya ini adalah menjadi satu syarat untuk kakak semua lulus. Tinggal sebentar lagi kakak tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya, jaga kesehatan karena di akhir ini sudah SAS, berarti banyak kakak akan banyak terkuras untuk mengoreksi, membuat nilai di sela-sela kesibukan kakak semua. Saya harap kakak bisa menjaga waktu, bisa memanajemen waktu dengan baik hingga nantinya bisa menyelesaikan PKG ini dengan dinyatakan semuanya bisa lulus dan mendapat nilai yang terbaik. Itu doa saya untuk kakak-kakak semua. Nah, kakak-kakak, sebelum kita masuk ke bukti karya, monggo kakak-kakak, apakah ada yang mau bercerita bagaimana pembuatan video RTL kemarin ketika di sekolah kakak-kakak masing-masing? Monggo kakak, siapa yang mau mulai duluan? Saya Kak. Monggo Kak Adi. Oke, mohon maaf Kak, ini malah untuk cam karena PC kan harus pakai HP, toh ini malah Android camnya error. Tidak bisa pakai melihatkan muka seperti Pak Paulus yang lagi rapi. Oke, sebenarnya untuk kesulitan sih nggak ada ya Kak, cuma mungkin untuk mengumpulkan guru dengan segitu jumlahnya kita tuh memang agak kesulitannya di waktu untuk pencarian pengumpulannya karena waduh ada yang telepon. Bentar. Tak pikir ono bis ning kono. Bu Ervina telepon. Aku mulai senam Ya, untuk waktunya itu memang agak untuk mensiasati ketika kelas ini gurunya ada tapi ternyata waktunya nggak ada karena masih ada les dan lain-lain. Jadi akhirnya kemarin memang kita mengadain kombel secara itu memang ketika hari Jumat kita berkumpul terus ya akhirnya berjalan lancar, cuma memang untuk mengumpulkan yang paling sulit adalah mengumpulkan gurunya karena berbagai macam kesibukan mereka. Jadinya memang agak ya WA Japri sendiri juga dengan izin kepala sekolah juga harus izin juga
karena izinnya penting nanti karena yang punya sekolah. Untuk pembuatan video mungkin memang kita membuat videonya sekitar berapa menit, 12 menit apa ya, itu memang ada beberapa pertanyaan yang bagus dari Bapak Ibu wali kelas terutama yang mengajar P5. Itu bagus Pak. Apakah untuk khususnya untuk kasusnya adalah diferensial Pak? Untuk diferensial per kelompok itu nanti tetap kegiatannya atau latihannya berbeda dengan kelompok satu dan iya pastinya. Karena memang tidak semua bisa disamakan antara anak yang satu dengan anak yang lain atau kelompok yang ini dengan kelompok yang lain, apalagi keaktifan anak juga berbeda-beda. Makanya dari itu kelompoknya memang saya buat mereka yang memilih, mereka yang karena berhubungan dengan judulnya adalah bugar dan bahagia. Jadi mereka biar bahagia menentukan kelompoknya mereka, biar bahagia juga melakukan setup-nya, latihannya gimana biar mereka yang gitu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Adit. Monggo kakak yang lain langsung saja biar cepat karena nanti untuk bukti karyanya kayaknya membutuhkan waktu yang cukup lumayan. Monggo Kak Bayu. Oke, terima kasih Kak. Untuk di RTL yang kemarin yang saya buat itu untuk pengumpulan teman-teman guru itu sebenarnya tidak begitu sulit karena itu saya ambil pas ngepasi ada rapat juga, jadi sekalian gitu. Jadi sekali mendayung 20 terlampaui kayak gitu. Jadi saya ambil pada saat sudah mau selesai, kemudian saya ambil alih untuk RTL saya. Kemudian di situ juga terkait dengan yang ada di RTL saya, ada guru matematika, ada guru IPA, guru bahasa Indonesia, guru TIK, itu semua ada. Jadi mungkin teman-teman guru yang kemarin ada itu untuk pertanyaan ke saya itu sebenarnya cukup bikin guru-guru yang lain itu, oh ternyata untuk mapel ini bisa di match-kan dengan olahraga kayak gitu. Kayak IPA, kalau IPA kan hampir sama di pembelajaran kita ya sebenarnya. Dalam artian di sini adalah yang ya otot dan lain-lain, nadi kayak gitu, itu mungkin hampir sama nih IPA. Kalau di TIK itu kemarin ternyata, di TIK juga hampir sama karena di situ kan ada yang buat gambar dan lain-lain. Terus naik bahasa Indonesia, yang bahasa Indonesia yang kemarin saya itu malah diajari sama guru bahasa Indonesia caranya, harusnya gini ya gitu. Kalau dari saya mungkin segitu saja, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bayu untuk refleksinya dari bukti karya. Monggo kakak yang lain. Saya mungkin Kak. Monggo Kak Edi. Terima kasih untuk kemarin RTL-nya itu saya berjalan sangat lancar karena bersamaan meminta waktu pada saat HSG, pada saat hari guru. Kita kan di sekolah semua, jadi semua bisa mendukung. Jadi sangat kondusif dan untuk pertanyaan juga biasalah seperti kakak-kakak yang lain mungkin berhubungan dengan mata pelajaran yang lain ataupun isinya dari yang saya utarakan itu ditanya-tanya tentang misalnya kebugaran jasmani seperti apa, kok berhubungan dengan pelajaran biologi dan sebagainya, begitu. Jadi untuk pengambilan video juga dibantu oleh salah satu teman guru yang membuat videonya dan saya
yang presentasi, begitu Kak. Dan hasilnya ya seperti yang saya kumpulkan di LMS. Terima kasih Kak Nathan. Oke Kak Edi, refleksi yang sangat luar biasa dari kakak semua. Itu tadi sudah ada 3 dari kakak sudah memberikan refleksi. Ternyata ada sedikit paradigma dari teman-teman kakak-kakak di sekolah membuktikan bahwa ternyata guru PJOK bisa diajak kerjasama dalam pembuatan nilai. Dari Kak Bayu tadi yang disampaikan oleh Kak Bayu, dan juga ada kolaborasi dari Kak Adi tadi bagaimana mengelola waktu untuk pertemuan. Itu sebenarnya tantangan yang memang harus kita hadapi ketika kita membuat sebuah ombel dari sebuah pembelajaran, atau untuk setidaknya untuk mengumpulkan banyak guru harus mengikuti ombel kita itu memang tidak mudah. Mungkin ada lagi refleksi dari kakak yang lain, monggo. Kakak. Monggo Kak Ervina. Baik, kalau dari saya refleksinya ini ya, bahwa sebenarnya untuk rombel ini dan tentang apa ya, RTL yang saya buat itu tuh sudah banyak dipakai ya di SMA kami sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya itu sudah tidak menjadi suatu hal yang baru. Jadi guru olahraga collab dengan apa namanya, guru seni sama guru seni budaya sama seni musik itu udah sering. Kemudian collab juga dulu dengan apa, guru PPKN dengan guru PKWU itu sudah sering. Jadi sebenarnya kemarin ketika memang ada seperti itu, teman-teman juga tidak terlalu kaget. Teman-teman guru tidak terlalu kaget, hanya memang yang menjadi lucu adalah ketika apa ya, mereka malah tertarik dengan prosesnya PKG itu gimana tuh Bu gitu. Tetapi mohon maaf tidak saya tulis di notulen itu. Jadi yang bikin lama itu mereka tanya, ini PKG-nya Bu RP PJS itu bagaimana gitu. Lalu saya cerita dari awal. Berawal dari iseng-iseng berhadiah mendaftar, kemudian ada panggilan, kemudian ternyata ada online sama offline dan sebagainya. Saya malah banyak cerita di situ. Oh, ternyata ada ya yang mereka itu ada ya untuk pengembangan guru PJOK, ternyata mereka juga mempersiapkan seperti ini. Karena di sembari begitu, yang 1 bulan ini barengan dengan guru bahasa Inggris. Yang ternyata guru bahasa Inggris mereka hanya murni 1 bulan dan itu hanya tetap muka, tidak ada pertemuan langsung. Lalu kemudian dijawab ya kalau mungkin bahasa Inggris secara teori bisa, atau praktek secara online begini bisa. Tapi kalau olahraga, kalau nggak praktek ketemu, tidak praktek langsung kemudian offline begitu ya, kayaknya sama dengan apa ya, bohong kayak begitu. Menariknya di situ kalau saya. Jadi apa ya, malah tidak mengulik RTL saya, tapi mereka ini olahraga kenapa sampai 4 bulan sampai itu ceritanya gimana itu. Gitu sih Pak, kalau untuk pertemanan, untuk mengumpulkan guru teman, karena memang saya juga menyelo-nyelo, saya sudah pernah cerita sama Pak Nathan. Puji Tuhan teman-teman ternyata baik hati semua, sehingga ketika saya mengundang mereka akhirnya mereka oke. Mereka menyetujui dan bisa, walaupun tidak semua gitu. Tidak semua Bapak Ibu, tapi beruntung teman-teman mengiyakan bisa berkumpul bersama-sama. Begitu. Terima kasih. Kalau refleksi dari saya seperti itu. Nun. Terima kasih Kak Ervina. Wah, langsung disambut oleh Kak Adi. Monggo Kak Adi, memang langsung mau berefleksi. Yang gue Pak Adit. Selamat siang kakak semua. Pasangan gue pun Kak Channel. Aku rasa ngomong nek kowe guyu. Refleksi tentang pembuatan RTL kemarin nggih. Ya. Kebetulan di sekolah saya itu ada 3 guru CGP dan jadi prosesnya hampir sama CGP dengan PKG ini. Jadi ketika saya ngajak untuk mengumpulkan teman-teman guru di sekolah saya, banyak yang antusias, terutama guru-guru CGP karena juga
apa yang saya paparkan ini ternyata juga mendapatkan respon baik dari teman-teman guru, khususnya yang guru-guru CGP, dan banyak masukan dan banyak saran yang disampaikan kepada teman-teman guru sejawat tentang apa yang program yang sudah saya presentasikan. Kemarin saya memaparkan, sama yang ditanyakan tadi juga di tempat saya juga sama yang ditanyakan dengan Kak Ervina, program guru PKG PJUK ini dalam durasi waktu yang sekitar 4 bulan itu kegiatannya apa saja, terus apa yang sudah didapat, terus materi yang disampaikan atau materi yang sudah saya dapatkan apakah nanti bisa diterapkan ke sekolah. Dari pertanyaan itu saya merespon baik, karena memang apa yang saya dapat di PKG ini sedikit banyak membantu saya untuk mengembangkan khususnya dalam pembelajaran PJUK. Nah, ketika kemarin saya mengumpulkan guru dan saya memaparkan program, khususnya program untuk PKG ini yang saya buat, respon baik dari teman-teman guru yang disampaikan dan mereka antusias, bahkan mungkin program itu bisa dijalankan tidak hanya sebatas program untuk pengumpulan tugas, tapi bisa nantinya akan menjadi planning goal-nya untuk khususnya guru PJUK. Jadi penerapan program yang saya presentasikan kemarin, harapannya nanti di semester selanjutnya akan bisa direalisasikan. Nah, begitu Kak, jadi respon teman-teman guru sangat antusias dengan program yang saya paparkan dan merespon baik. Jadi tidak sia-sia kemarin saya meninggalkan beberapa jam, entah itu ketika tatap maya maupun tatap muka, karena memang ada budaya baik dalam pembelajaran yang saya ikuti di PKG ini. Khususnya kepada kakak fasilitator, terima kasih banyak atas bantuan dan supportnya, atas bimbingannya. Saya sedih karena bentar lagi kita harus berpisah. Kita harus mungkin nanti saya akan merindukan hal-hal seperti ini, ada tatap maya, ada tatap muka, bahkan terus nanti ada sharing-sharing. Nah, mungkin hal-hal seperti ini akan saya rindukan khususnya kepada kakak-kakak semua yang ada di kelas ini. Semoga pertemanan kita, persaudaraan kita selalu terjaga dengan baik, dan semoga, terima kasih, selamat siang. Wah, sudah bangun sekali ternyata Pak Ardi, sudah mengucapkan selamat perpisahan. Masih Ya, ada. aku ngomong kayak gini biar nilai saya baik, Kak. Sudah kelihatan Kak, sudah kelihatan Kak. Sebenarnya kalau dikatakan CGP dengan PKG itu hampir sama kok Kak. Mungkin kalau diteruskan itu, kalau CGP itu lebih ke semua mapel, tapi kalau PKG ini mengarahnya ke mapel, jadi per mapel, ada PJUK sendiri, ada bahasa Inggris sendiri, dan kita juga berbarengan dengan PKG bahasa Inggris. Dan PKG bahasa Inggris sendiri juga 1 bulan, tidak selama 3 bulan harus tatap maya, tatap muka, dan banyak kegiatan yang memang harus kita lakukan, berbeda dengan mapel yang bahasa Inggris. Karena sebenarnya dari program ini, dari kementerian sendiri berharapnya kita juga terbiasa dengan hal-hal seperti ini Kak. Dan nantinya kakak-kakak semua bisa menjadi penggerak dalam sekolah kakak-kakak semua. Seperti itu Kak. Monggo kakak-kakak yang lain yang mau berefleksi. Kak Paulus? Monggo Kak Paulus? Oke, turun Pak Nathan untuk waktunya. Maka suara saya bisa didengar. Terdengar Pak? Yang semangat Kak Paulus, yang kedengeran. Bang Terus. Ayo lah, semangat lah, ini masa-masa terakhir kita lah, ayo semangat, yang lebih Lebay ini betul. Iya, matur nuwun Pak Nathan. Mam sik, Bos.
refleksi dari presentasi kemarin, tanggapan teman-teman bagus, positif, mendukung saya juga, terus memberi masukan yang positif juga. Tetapi rencana ke depan ini mungkin yang akan menjadi pertimbangan atau pemikiran lebih adalah kriteria penilaiannya, karena harus berkolaborasi dengan makro yang lain itu. Terus secara keseluruhan berjalan dengan baik sih, tidak ada kendala dan mendapat dukungan yang baik juga. Demikian Pak Nathan, hatur nuwun. Oke Kak Paulus, terima kasih Kak Paulus. Di mana ada kolaborasi yang memang agak sedikit ini Kak Paulus ya, di SD ya, karakteristik dari SD Kak Paulus sendiri juga memang ada ya sedikit perjuangan lah untuk di situ. Monggo kakak-kakak yang lain. Masih ada Kak Afif, Bu Bandia, Kak Febri. Kak Afif? Refleksi saya tentang RTL kemarin itu memang kalau di saya itu terkendalanya di pribadi diri saya sendiri ya. Jadi memang seharusnya sampai Sabtu kan, saat itu hari Selasa itu yang terakhir, Rabu udah libur, kami sudah harus keluar kota, jadi ya memang hari Selasa itu siang itu. Dan pada saat itu memang ada banyak kegiatan dari teman-teman guru yang lain. Ada persiapan, ada yang rumpun, ada beberapa guru itu ada rapat internal terkait dengan kepanitiaan workshop. Satu sisi saya juga ada kepentingan yang lain. Nah, pada saat proses RTL tersebut ada 9 peserta yang mana saya sampaikan tentang kegiatan PKG RTL ini. Saya jelaskan, saya presentasikan seperti yang setelah saya susun. Ya di sana tanggapannya setelah presentasi itu malah, oh ternyata PKG tersebut oke juga ya Pak ya, gitu. Karena ada kolaborasi dengan rencana kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain. Seperti yang saya gandeng itu bahasa Indonesia, yang mana besok kalau semisal saya jadi video pakai bukti karya itu ada yang SEM atau kita bikin modul ajar atau sebuah resume dari materi awal sampai akhir gitu. Nah, misalnya kan pakai video, anak-anak itu saya suruh beberapa menjadi berbagi peran, ada yang menjadi peneliti ataupun sebagai bukan peneliti, pengamat nanti yang akan dituangkan dalam laporan. Nah, di situ juga kita menggandeng guru bahasa Indonesia, bagaimana menulis dengan sistematika yang betul. Nah, di situ ada sebuah diskusi yang di situ. Ya, kalau kendala sih malah dari diri saya sendiri karena keterbatasan waktu, dan Selasa itu pulangnya sekitar jam 2, jadi ada mengumpulkan teman-teman guru itu agak susah-susah gampang. Tapi kan semuanya sudah terlaksana dengan baik. Begitu aja Kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Afif. Perjuangan dari Kak Afif dengan diri Kak Afif melakukan ini ya, untuk mengumpulkan dari kakak-kakak semua atau mungkin temannya Kak Afif dalam kegiatan. Monggo kakak yang lain selanjutnya biar semua berefleksi dulu, baru saya akan masuk ke bukti karya.
Monggo Bu Bandia, Pak Febri, Pak Joko dulu mungkin atau Kak Tri. Monggo Putri. Halo, kedengeran nggak ya Kak? Kedengaran sekali Putri, sangat Oh, jelas. Oke. Makasih atas waktunya. Pada RTL kemarin, semua guru dan karyawan mendukung. Ingin tahu apa yang akan dipaparkan itu. Jadi mereka antusias untuk mendengarkannya. Apalagi kemarin ada 4 guru yang bertanya Kak. Gimana, Jadi Putri? seru. Yeah. Ternyata apa itu ada kaitannya dengan guru kelas dan bisa berkolaborasi gitu. Terima kasih atas waktunya, kami kembalikan. Terima kasih Putri. Ternyata bagaimana ada pertanyaan tentang guru untuk berkolaborasi dari tempatnya Putri. Sangat luar biasa Putri. Mari kita tunjukkan bahwa guru-guru PJOK itu bisa diajak kolaborasi dan diajak untuk berpikir untuk memajukan sekolah, apalagi membuat pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Monggo, masih ada Bu Bandia, Bu Surahmi, Kak Febri, Kak Joko. Siapa duluan? Saya Kak. Wah, monggo Bu Surahmi. Ya, mungkin seperti yang Pak Afif kendalanya ke kita, saya sendiri yang masih gaptek, jadi belum bisa sepenuhnya tanpa pertolongan dari teman-teman tidak akan terlaksana. Begitu. Oke, Bu Surahmi. Masih ada persiapan dari Bu Surahmi. Oke. Monggo Kak Bu Bandia, Pak Febri. Bu Bandia, Pak Febri. Aduh, kok nggak ada ini? Nggak ada tanda-tanda ini. Pak Joko baru berdoa. Kita tunggu dulu berdoanya. Oh, Kak Febri. Oh, Kak Febri. Selamat siang Kak Nathan dan kakak semua. Selamat siang Kak Febri. Refleksi dari komunitas belajar sekolah yang saya coba paparkan dengan Kombel SD saya sendiri berjalan dengan baik dan lancar Pak. Banyak masukannya dari guru kelas dan kepala sekolah. Kemarin kalau bisa dikolaborasikan dengan guru kelas. Saya sendiri kemarin proyeknya itu permainan tradisional Gobak Sodor. Kemudian masukan dari beberapa guru kelas dan kepala sekolah itu bisa dikaitkan dengan materinya, dengan materi pelajaran numerasi Pak dan literasi. Numerasinya bisa dikaitkan dengan penghitungan skor saat bermain Gobak Sodor. Kalau dari refleksi saya seperti itu Pak. Kemudian sangat bermanfaat tentunya saya sebagai guru olahraga bisa istilahnya memberikan informasi yang baru bahwa guru olahraga itu setelah mengikuti PKG, kemudian menerima banyak materi, kemudian ada rencana tindak lanjut seperti berbasis proyek itu, guru kelas dan ibu kepala sekolah itu sangat mensupport seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Kak Febrian. Wah, setelah melihat tempatnya Kak Inung ini, untuk Kak Febri ini, benar-benar Kak Inung ini termuliakan di sekolah. Ganang sendiri ternyata. Saya pikir itu kemarin ketika melihat itu, ini Kak Inung bukan ya, tak cari-cari ternyata slide berikutnya ada. Wah, sangat termuliakan sendiri Kak Inung. Banyak bidadari Kak.
Makanya itu semua bidadari, nggak ini Iya. sebagai rajanya ini. Iya. Tapi kalau ada rapat dipruk-pruk ya Pak, meja kursi suruh mengangkat 28, waduh. Nek mboten leren bisa sakit kuning Pak saya. Makanya itu Pak. Wah, dhuwur-dhuwur ya Pak ya. Gunting Kak Nathan. Makanya itu. Ya, perjuangan kita kakak-kakak tapi luar biasa. Di mana dari RTL ini membuat setidaknya kita sebagai guru-guru olahraga itu tidak lagi dipandang sebelah mata. Kita juga akan dipandang, wah luar biasa dari mengikuti program PKG ini selama 1 minggu. Kita sudah meninggalkan sekolah, tidak sia kakak-kakak. Ada ilmu yang kita dapat, ada ilmu yang bisa kita salurkan, ada ilmu yang bisa kita tunjukkan kepada teman-teman di sekolah kita. Nah, kakak-kakak, Kak Paulus minta tolong di link yang di RTL dibukakan deh. Saya untuk melihat di RTL jenengan masih tergembok ya. Dibuka untuk semuanya Kak. Siap, siap, Pak. Oke, terima kasih Kak Paulus. Bu Bandia? Gimana Bu Bandia? Iya Pak. Monggo, refleksi Bu. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya, Bu Bandia. Alhamdulillah kemarin pas pemaparan bersama KBS di sekolah, alhamdulillah berjalan lancar. Terutama teman-teman sangat membantu dengan pemaparan saya karena memang teman-teman mengetahui kalau saya itu gaptek ya Pak ya. Enggak Bu. Jadi teman-teman yang muda-muda sangat membantu saya dalam pelaksanaan pemaparan di sekolah. Juga teman-teman masih sama dengan Bu Ervina, teman-teman bertanya, kok lama banget Bu nggak selesai. Tapi ya setelah saya mungkin Desember ini selesai dengan tugas akhirnya nanti di pembelajaran SEM ya Pak ya. Ya. Jadi gitu teman-teman juga oh gitu toh Bu. Jadi ini PKG itu memang programnya guru PJOK ya Bu. Saya bilang iya gitu Pak. Terus untuk yang kemarin itu saya kan juga permainan tradisional egrang ya Pak ya. Ya. Jadi kemarin teman-teman ya untuk kelas 4, 5, 6. Lah, terus Bapak Kepala Sekolah hanya berpesan mudah-mudahan nanti dapat berjalan lancar karena ini juga rada bahaya nih Pak ya kalau untuk anak kecil jadi dijaga jangan sampai ada yang cedera gitu pesannya. Terus untuk ada yang bertanya lah untuk anak kecil apa ya Bu ya? Terus saya bilang ya kalau anak kecil belum bisa Pak untuk permainan egrang jadi mungkin bisa di dalam permainan jublak-jublak suweng atau yang pokoknya yang tidak berbahaya untuk anak-anak. Nanti bisa memberikan saran atau apa ya biar nanti saya bisa menjawab dengan benar ke teman-teman di sekolah saya. Terima kasih. Kayak gitu Pak Nathan. Oke, terima kasih Bu Bandia. Ternyata melihat dari perjuangan kakak-kakak semua sangat luar biasa. Saya terkagum dengan kakak semua sudah melewati hampir 95% kita sudah mau menyelesaikan PKG ini dan yang mungkin dibayang-bayangkan kemarin tentang RTL, tentang dikatakan tadi Bu Bandia, gaptek. Ternyata setelah melewati PKG ini, Bu Bandia luar biasa, sudah bisa jimit, sudah bisa on cam, sudah bisa on mic juga. Luar biasa kakak semua. Saya kagum dengan kakak semua, dari perjuangan kakak semua, itu sangat luar biasa sekali bagi saya. Jadi, kalau bisa standing applause, saya standing applause untuk kakak-kakak semua, perjuangan yang sangat keren dari kakak semua. Begitu kakak semua sudah memberikan yang terbaik dari kakak semua untuk menunjukkan bahwa kakak semua juga bisa memiliki
atau bisa diajak kerjasama untuk berkolaborasi dengan mapel yang lain. Kalau memang Kak Joko belum bisa ini nanti kita terakhir aja Kak Joko ya. Jadi biar lebih ini. Kakak saya lanjut untuk persiapan untuk RTL. Jadi hari ini dan sampai tanggal 10 itu kakak semua persiapan untuk RTL. Jadi tanggal 10 itu adalah kita Google Meet yang terakhir untuk refleksi dari bukti karya apa yang sudah kakak buat. Mau izin Kak, minum dulu Kak. Nah, kakak, saya mau izin share screen. Sudah terbuka sih? Kalau sudah terbuka, kakak, bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Nah, kakak-kakak semua, endingnya nanti kakak-kakak semua akan mengupload bukti karya di dalam PMM. Jadi, kakak-kakak semua akan mengupload di sana dan bisa menjadi bukti karya kakak-kakak semua di dalam PMM. Dan juga ini sebagai tugas dari karya kakak-kakak semua untuk dijadikan program di PMM nantinya. Nah, kakak-kakak, tapi pembahasannya adalah alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, mengunggah bukti karya di PMM. Ini adalah tugas terakhir kakak-kakak semua yang akan kakak-kakak lakukan. Nah, alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024 ini baru direvisi kemarin kakak-kakak, revisi November 2024, berarti revisinya baru bulan kemarin untuk kakak-kakak semua. Nah, kakak-kakak semua, kita akan mengingat kembali perjalanan kakak-kakak semua dalam mengikuti PKG PJOK, di mana kakak-kakak semua minggu pertama sampai minggu kelima itu ada pembukaan, ada sinkronus, tatap maya, kakak-kakak belajar juga dengan mandiri di LMS, berselancar di LMS, dan akhirnya kakak-kakak semua ketemu di tatap maya untuk menguatkan pemahaman secara bersama-sama. Di minggu ke-6, kakak-kakak semua harus berangkat pembelajaran tatap muka. Kita ketemu selama 1 minggu itu di minggu ke-6, dan kakak semua harinya langsung pulang. Nah, kakak-kakak, kita sudah masuk di minggu ke-11. Oh, belum, 10 berarti. Di minggu ke-7 sampai 10, kakak-kakak semua adalah masuk ke pembelajaran asinkronus dan tatap maya. Jadi kita sekarang sudah masuk ke minggu ke-10 kakak-kakak. Nah, kakak-kakak semua akan ini di minggu 11 semua akan mengunggah dokumentasi dari bukti karya kakak-kakak semua dalam mengikuti PKG. Di minggu ke-12 itu kakak-kakak semua sudah akan mengikuti penutupan dari program PKG ini. Nah, kakak-kakak, sebagai bagian dari program pengembangan guru PJOK, kakak-kakak diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat atau mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang selama ini kakak-kakak ikuti atau kakak-kakak ikut pelajari dari program PKG ini. Ini adalah salah satu prasyarat kelulusan dari kakak-kakak semua. Bukti karya ini adalah produk original, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi dari fasilitator. Jadi kakak semua akan membuat karya yang original dari kakak semua
yang nanti akan ada proses validasi dari fasilitator. Nah, berikutnya kakak-kakak, ini adalah ketentuan atau kriteria penambahan bukti karya. Yang pertama, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Ini adalah kriterianya kakak-kakak. Isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur syara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang berikutnya, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat. Nah, kakak semua nanti ketika membuat video harus membuat surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik yang terkait. Jadi anak-anak yang kakak semua video itu sudah memberikan izin kalau mereka mau masuk dalam video dan diunggah di dalam PMM atau mungkin di YouTube. Nah, karya kakak semua bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya kakak-kakak semua. Nah, kakak-kakak semua, alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Ini adalah alurnya ketika kakak semua harus mendapat validasi terlebih dahulu. Nah, kakak-kakak semua, kalau kakak semua masih ingat ketika kakak semua masuk dalam LMS, kakak semua akan menemukan beranda semua modul dan bukti karya. Nah, di situ kakak semua klik di bukti karya. Setelah kakak semua mengklik di bukti karya, itu aktivitasnya terbagi menjadi 3. Unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Nah, setelah itu ada refleksi bukti karya, mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Yang berikutnya, berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Nanti kakak-kakak semua harus mengunggah draft bukti karya terlebih dahulu. Kalau mau muncul di berbagi bukti karya dan berbagi bukti karya itu akan muncul kakak semua kalau tidak berubah, karena kemarin saya juga seperti itu. Jadi kakak semua harus mengunggah draft dulu untuk nanti divalidasi, setelah itu baru akan muncul berbagi bukti karyanya. Sampai di sini kakak semua, adakah pertanyaan? Nanti kalau saya jelaskan semuanya nanti. Saya Kak. Gimana Kak Edi? Maksudnya draft bukti karya itu misalnya video gitu dikirim dulu gitu atau gimana? Ya, itu nanti gini Kak Edi. Di situ nanti akan ada validasi dari tadi yang ini sebentar. Hasil. Gitu. Bukan, ini surat wajib dari kepala sekolah dan juga wali peserta didik. Itu nanti ada surat tanda tangannya, tidak semua, hanya perwakilan saja, atau nanti suratnya itu yang penting Kak Edi sudah menjelaskan ke anak-anak bahwa video anak-anak boleh diunggah di dalam YouTube. Jadi sudah ada persetujuan. Jadi nanti jika video terunggah tidak ada permasalahan dari peserta didik, kenapa kok wajahku diupload di situ? Nah, itu seperti itu Kak Edi. Oh iya. Boleh tanya lagi tentang boleh. Wali itu caranya bagaimana ya? Atau pakai surat atau seperti apa? Kalau sekolah, kepala sekolah bisa ya? Gampang nih Pak, gampang Pak. Wali bicara nih. Ini Kak Edi, di sini sudah ada semua, diunggah draft nanti semua sudah situ sudah ada. Nanti Kak Edi tinggal mendownload aja, semua sudah terinci di situ. Jadi tidak perlu membuat suratnya lagi, semua sudah ada. Tinggal menuliskan nama Kak Edi. Ya. Atau apa, saya agak lupa, itu nanti tinggal tanda tangan kepala sekolah sudah sah Kak. Maksudnya yang itu yang wali itu nanti perwakilan saja Kak.
karena ini juga baru untuk wali itu, karena kemarin saya itu hanya dengan siswa. Tak share screen apa Pak? Yang wali. Ya, belum lihat ya saya. Coba. Boleh Kak Adit. Nanti aja Kak Adit, Nanti. terakhir aja kalau Adit sudah download. Siap. Monggo Kak Ervina. Adit sudah? Siap. Makasih. Oke, terima kasih Kak Edi. Monggo Kak Ervina. Baik. Bukti karya ini berarti yang sudah dibuat kemarin, semua karya-karya atau pekerjaan kita. Ini yang dimaksud karya itu pekerjaan kita yang sudah kita lakukan selama PKG, atau di minggu-minggu terakhir ini kita membuat karya baru setelah kita mengikuti PKG. Begitu. Membuat karya baru Kak Ervina. Nanti saya akan jelaskan kita akan membuat apa saja. Oh. Ini baru pengesahan bukti karya, apakah masih ada kebingungan. Jadi ini tahapan awal dulu Kak Ervina. Nanti habis ini saya jelaskan semua apa saja yang nanti kakak semua akan unggah. Jadi memang saya potong dulu, nanti kalau saya jelaskan semuanya enggak tambah bingung nanti kalau di sini belum ini. Oke, tapi kata kuncinya adalah karya baru ya? Ya, karya baru. Oke. Gimana kakak semua sudah memahami untuk alur bukti karya di LMS untuk validasi dan surat-suratnya? Sudah, Ji? Saya lanjut nih. Nah, kakak semua, dari unggahan draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS, nih yang ditanyakan Kak Adi tadi, untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Kakak-kakak semua harus mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian pada menu bukti karya pada LMS Diseminasi PKG PJOK 2024. Pada periode pengumpulan unggah bukti karya, pastikan kakak-kakak semua telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft bukti karya. Klik copy untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan. Ini Kak Edi. Ini semua sudah ada di sini. Klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Nah, kakak-kakak semua, peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Ini bisa dilihat di mana? Di LMS nantinya. Nah, di sini kakak-kakak semua dengan mendatangani formulir ini, centanglah pada kotak di samping. Saya menyatakan bahwa telah memberikan informasi kepada peserta didik, kepala sekolah terkait pengambilan gambar. Nah, ini kakak semua yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ada persetujuan dari kepala sekolah dan juga dari kakak tersendiri menyetujui dan membenarkan bahwa itu yang dikerjakan adalah karya dari kakak sendiri. Kakak semua mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS. Jadi semua sudah ada di LMS kakak. Jadi tinggal mengunduh dan ngeprint saja. Nah, ini kakak yang ditanyakan oleh Ervina tadi. Ada 3 tugas yang kakak-kakak mungkin bisa buat, tetapi nanti penskorannya akan berbeda nih kakak-kakak nih. Ada praktek baik, praktek pembelajaran, atau modul ajar. Yang praktek baik itu adalah pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktek baik dapat berupa refleksi modul, hasil refleksi, keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Format dokumen PDF atau video.
Proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya dalam bentuk video maupun dokumen aksi nyatanya. Nah, untuk modulnya ada aksi nyata dalam bentuk PDF. Mungkin kalau saya menyarankan kakak-kakak semua lebih baik membuat video, akan jauh lebih berbeda nanti nilainya dan lebih maksimal lagi. Ini kakak tugas-tugasnya. Dari ketiga ini kakak-kakak boleh memilih tugas mana yang akan kakak-kakak kerjakan. Nah, setelah itu kakak-kakak akan unggah draft bukti karya di LMS kategori praktek baik. Nah, di sini kategorinya kakak tinggal memilih. Kakak Kakak tinggal mengklik di sebelah kanan, itu nanti diklik, dipilih, dan dijawab. Nah, pilih kategori dari produk bukti karya adalah praktek baik. Ingat Kak, kategori adalah praktek baik. Pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, video. Kakak tinggal menyalin tautan video yang kakak-kakak nanti akan diunggah di YouTube. Nah, di PDF, unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer kakak-kakak semua. Yang ketiga, lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKGPJOK. Hashtag lagi, guru belajar, hashtag lagi, murid belajar. Monggo kakak boleh men-screenshot ini dan ditampilkan sendiri untuk dari kakak semua. Nah, berikan deskripsi singkat untuk produk bukti karya kakak-kakak semua. Nah, ini monggo kakak boleh di screenshot atau salah satu men-screenshot boleh dikirimkan di grup kelas kita. Jadi ada hashtag lagi nih, PKGPJOK, guru belajar, murid belajar. Sudah kakak semua? Kalau sudah, saya lanjut lagi karena masih banyak lagi nih Kak. Nah, setelah itu kakak-kakak semua, bentar Kak. Kakak semua pilih jenjang yang kakak-kakak inginkan. Apabila kakak semua memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Pilih tema bukti karya kakak-kakak semua. Pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya kakak semua. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah, ini diunggah kakak semua. Nanti saya akan memvalidasinya. Selanjutnya, kakak, ini sudah nih, masalah klik saya, maaf. Nah, tadi untuk yang video kakak ya. Sekarang kategori untuk yang modul ajar. Kakak-kakak semua pilih bukti karya RPP atau modul ajar. Nah, dalam produk itu kakak semua tinggal menyalin videonya, link atau PDF-nya, dilengkapi tetap sama, ada hashtag tadi, ini tetap sama kakak-kakak, jenjangnya tetap sama, unggah lembar persetujuan. Nah, ini kakak-kakak, tinggal kakak semua mengumpulkan dan klik mengunggah draft karya. Bentar Kak. Setelah kakak semua mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai. Nah ini, kakak semua ketika sudah mengunggah draft tidak bisa diubah sebelum ada evaluasi dari fasilitator dan bukti karya kakak-kakak semua untuk memenuhi syarat. Bukti karya kakak-kakak semua disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur
bukti karya PMM. Nah, setelah itu kakak semua melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Nah, kakak-kakak, putusan utama dari validasi bukti karya, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS. Nah, kakak-kakak, apabila validasi fasilitator belum sesuai, maka kakak-kakak semua akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Nah, di sini kakak-kakak semua ketika perlu perbaikan akan muncul di sana apa yang perlu diperbaiki. Perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Klik perbaikan untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya dari kakak-kakak semua. Jika ini nanti dari kakak-kakak semua perlu perbaikan. Nah, yang berikutnya, apabila hasil bukti karya kakak-kakak semua belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan, revisi sesuai dengan masukan dari fasilitator. Nah, kakak-kakak semua, yang nomor 5, apabila lembar persetujuan belum sesuai, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan dari fasilitator. Catatan, mohon lakukan cek status secara berkala setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Yang berikutnya adalah apabila hasil bukti karya kakak semua telah lulus dari validasi fasilitator, maka kakak semua akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya kakak semua telah lulus validasi. Jika nanti dari draft yang kakak unggah sudah tidak ada revisi, kakak semua akan mendapat notifikasi bahwa kakak semua sudah lolos dari validasi fasilitator. Nah, kakak semua, setelah itu kakak semua setelah lulus validasi, kakak semua perlu menunggu bukti karya kakak semua diunggah secara otomatis oleh sistem ke platform Merdeka Belajar. Kakak-kakak semua juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Jadi nanti kakak-kakak semua bisa melihat apakah ada catatan khusus dari fasilitator. Nah, kakak semua, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka kakak semua dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nah, kakak semua, ini monggo bisa di screenshot karena ini adalah cara bagaimana kakak semua membagikan bukti karya di PMM. Yang pertama, buka menu. Di sana ada bukti karya di platform Merdeka Mengajar.
Habis itu kakak semua memilih karya saya dan pastikan kakak-kakak semua telah mengunggah karya kakak-kakak semua di sana. Yang ketiga, buka kategori karya yang akan kakak-kakak semua bagikan. Pilih karya kakak-kakak semua yang telah berhasil diunggah. Cari tombol bagikan karya. Setelah itu, kakak semua untuk kebutuhan PPKG PJOK, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Jadi hasil bukti karya di PMM ini kakak-kakak semua akan menautkan linknya di LMS sebagai tugas akhirnya. Nah, setelah itu, setelah peserta kakak semua mengunggah bukti karya ke PMM, kakak-kakak semua perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Jadi kakak semua membagikan tadi, ke ini bukti karya, catatan untuk bukti karya yang sudah diunggah, kakak semua hanya dapat mengedit description saja. Nah, fasilitator membuka catatan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Jadi, kakak semua mengunggah draft sama di PMM itu semua harus sama videonya yang sudah mendapatkan validasi dari fasilitator. Nah, monggo kakak semua, jika ada tanya jawab seputar bukti karya. Saya Kak. Gimana Kak Edi? Kalau pembelajaran SEM itu termasuk bukti karya apa? Praktik baik ya? Iya Kak Edi, tadi kan di tugas tadi itu kan ada membuat kayak semacam portofolio jawaban-jawaban. Terus ada video, ada modul ajar. Nah, di situ kalau SEM itu pasti Kak Edi, karena itu kan kalau Kak Edi masih ingat di terakhir di tatap muka kemarin, itu adalah puncaknya dari program PKG ini. Nah, itu sangat dianjurkan kakak semua membuat itu. Jadi pasti akan ada bedanya Kak Edi. Kalau Kak Edi membuat video SEM sama modul itu beda dengan range-nya nilainya. Karena kan dari kegiatan, dari apa namanya ke tingkat ranah ininya juga akan berbeda, Kak Edi. Jadi monggo kakak semua sudah bisa memilih atau mengatur mana yang mau dipilih untuk memaksimalkan nilai dari kakak semua, karena ini adalah tugas akhir dan menjadi salah satu prasyarat untuk kelulusan. Jadi kalau kita melihat lagi dari program PKG ini kan kita belajar tentang SEM, kebugaran jasmani, dan kemarin gerak ya, keterampilan gerak sih. Jadi kalau dari sepak bola voli sendiri tidak ada, mungkin itu tidak menjadi sebuah penilaian dari kita ya. Karena di PKG ini kan kemarin itu kan kita belajarnya keterampilan gerak, kebugaran jasmani, sama pembelajaran SEM. Monggo kakak semua bisa memilih dari apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Begitu Kak Edi. Monggo kakak yang lain, jika masih ada kebingungan. Monggo Kak Ervina. Pertanyaan saya tak chat Kak. Bisa di-share ulang yang bentuk karya yang bisa dibuat? Sepertinya ada 3 bentuk tadi. Seingat saya yang paling belakang membuat RPP ya. Nah ini nih. Yeah. Praktek baik, berpusat pada peserta didik. Artinya ada guru, ada kelas, ada siswa. Ya. Ada proses pembelajaran dan video ya pastinya ya. Ya betul Bu Ervina. Oke, lalu kemudian yang ini yang kedua, praktek pembelajaran. Hampir sama kayaknya. Ini bedanya apa ya?
Ini Bu Ervina, praktek baik itu kan pembelajaran pengembangan diri yang menginspirasi guru lain. Jadi kayak RTL itu juga menjadi praktek baik di sini. Nah, kalau pembelajaran ini adalah dengan seperti yang disampaikan oleh Kak Erdi tadi, pembelajaran SEM itu kan termasuk di sini. Karena kan yang di satu ini? Ya, yang dua. Oh, yang dua. Pembelajaran, ya. Dan kalau berupa refleksi modul, hasil refleksi keterampilan PJOK yang bersat pada peserta didik. Nah, ini nanti praktek baiknya mungkin ke guru lain kan. Ini juga ada yang dapat menginspirasi guru lain. Nah, yang kedua adalah pembelajaran dengan peserta didik di dalam kelas, itu bedanya. Baik, kalau ini RPP belum nggak perlu diajarkan ya, hanya bentuk apa namanya tulisan ya, rencana ya. Tapi RPP ini harus memuat backward design. Ya, gitu, tapi artinya guru tidak perlu, atau kita yang membuat karya ini tidak perlu ada siswa kan? Tidak perlu ada kelas ya. Ya, betul. Tetapi range penilaiannya pasti akan berbeda dengan yang nomor 2 dan nomor 3 ini. 1. Yang praktek baik sama praktek pembelajaran pasti akan berbeda. Ya, sama yang RPP juga berbeda. Ya. Boleh kalau saya bilang bahwa RPP ini nilainya paling rendah begitu? Ya, bukan paling rendah sih Bu Ervina. Tapi ya, artinya kalau ada perbedaannya kan ya. Kalau misalnya mau melihat range-nya mungkin ini 1 sampai 2, kalau ini yang tengah ini bisa 5 sampai 6 mungkin seperti itu, atau yang paling yang paling praktek baik itu bisa 9 sampai 10, bisa jadi begitu kalau boleh saya sampaikan. Nah, apapun kan bisa dilakukan ya, karena ada pilihan. Praktek baik bisa, praktek pembelajaran bisa, RPP juga bisa. Karena jujur saja sekali lagi Pak Nathan, STC itu sudah selesai pembelajaran. Murid-muridnya sudah sudah remedi, sudah kami siap-siap olah nilai. Dan minggu ini kami sudah memasukkan nilai, besok Selasa nilai sudah masuk, kemudian tinggal kelas meeting. Nah, kelas meeting ini pun kan sudah bisa saja ada SEM ini kan juga masuk di kelas meeting, kan ada SEM ya, hampir sama dengan SEM ya, karena anak-anak juga jadi panitia, juga jadi peserta gitu dalam kegiatan tersebut. Bisa nggak ya? Kayaknya bisa ya. Tetapi kan program kelas meeting ini sudah terjadwal oleh di luar saya. Yang saya tidak mendampingi mereka untuk pembuatan pelaksanaan kegiatan kelas meeting ini. Kemudian minggu depan di SMA STC ini kami sudah relokasi ke gedung baru, sementara gedung baru untuk kami pindah sekolah karena ada pembangunan di SMA STC. Bisa saja saya memilih untuk yang bukti karya, pemilihan kategori bukti karya yang RPP atau modul ajar. Cuman ya konsekuensinya beda ya range penilaiannya. Begitu sih, ini hanya menyampaikan kondisi di sekolah kami. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ervina sudah memberikan informasi terkait kondisi apa yang terjadi di sekolah Kak Ervina. Tapi kembali lagi untuk karakteristik dari sekolah kakak, itu kakak sendiri yang tahu kondisinya. Saya pribadi mungkin tidak tahu dari sekolah Kak Ervina seperti apa, Kak Bayu seperti apa, Kak Joko seperti apa. Tapi monggo, saya sebagai fasilitator monggo kakak bisa mengatur waktunya dan mengatur kegiatannya, karena ini juga ada due date-nya lagi. Due date-nya adalah kalau tidak salah itu 10 Desember, berarti tinggal 8 hari lagi. Jadi kakak semua harus melalui validasi. Setelah itu kakak semua juga harus mengunggah. Itu juga perlu proses, dan pembuatan video pun juga perlu proses. Saran saya monggo kakak semua bisa memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah tugas terakhir atau tugas puncak dari kakak-kakak semua selama mengikuti PKG PJOK tahun 2024 ini. Monggo kakak-kakak semua semangat
untuk berkarya, semangat untuk membuat praktek baik, semangat juga untuk menuliskan bukti karya yang kakak semua buat di PMM. Monggo kakak yang lain, jika masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada berarti sudah sudah dipahami semua. Pak, mau tanya lagi Pak. Oh, gimana Kak Afif? Monggo. Kalau yang SEM itu kan masuknya di praktek pembelajaran ya? Ya, betul. Sebetulnya saya juga pengennya bikin itu ya. Cuman di tempat kami itu ujian baru selesai besok Jumat. Nah, mungkin masih ada waktu Senin dan Selasa. Nah, Senin itu untuk remedi dan ujian susulan bagi yang belum menempuh ujian. Selasa hari terakhir, mungkin baru bisa saya selenggarakan. Itu pun terkejar waktu lagi. Nah, yang ingin saya tanyakan yang contoh praktik baik itu gimana, saya belum dapat gambaran ya. Ke PPT dua-duanya ini nggak bisa saya tempuh. Mohon maaf, mungkin saya modul ajar ini. Mungkin yang saya kerjakan saat ini modul ajar, tapi kalau besok saya punya waktu ya SEM gitu aja. Tapi kalau yang praktik baik itu pripun nih? Maksudnya iya. Praktek baik ini sebenarnya ini Kak Afif, praktek baik itu hampir sama kayak dengan RTL kemarin itu loh. Kalau Kak Afif sudah membuat kemarin RTL, itu kan ada pengembangan dari praktek baik dari SEM, di mana Kak Afif itu sudah membuat rencana program dari Kak Afif untuk kedepannya, gitu. Oke. Nah, kalau praktek baik ini, Kak Afif itu mengumpulkan refleksi atau mengumpulkan dari program-program PKG ini yang kakak buat di dalam PowerPoint atau mungkin di dalam Canva, monggo. Nanti Kak Afif akan menyampaikan lagi di depan teman-teman Kak Afif. Itu kan jadi praktek baik. Iya. Tidak ada murid berarti di situ ya? Tidak ada, monggo pemilihannya. Kolega atau mitra kerja kita ya? Siap. Ya itu kan menginspirasi guru yang lain nggak? Di MGMP juga boleh. Mau memanggil. Oh ya. Gimana Kak? Meskipun SEM, misal saya punya rencana untuk membuat SEM. Meskipun SEM-nya itu belum terlaksana, tapi sudah saya gambarkan di Canva ataupun PPT saya, terus saya share-kan, saya presentasikan ke teman-teman semuanya mungkin gitu ya. Itu bisa itu Pak? Itu nanti itu masuk RTL kemarin Kak. Kalau praktek baik ini adalah yang sudah terlaksana Kak, jadi sudah ada refleksinya. Oh. Iya, jadi Kak Afif mungkin akan lebih ini enak Kak. Kemarin kita sudah membuat gaya mengajar, Kak Afif tuliskan dari awal gimana pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Habis itu gaya mengajar, model pengajar seperti apa. Setelah itu kebugaran jasmani seperti apalah. Hasil dari Kak Afif sudah mengikuti program PKG ini, sampaikanlah kepada teman-teman guru PJOK atau mungkin teman-teman di sekolah Kak Afif. Itu akan menjadi praktek baik Kak. Jadi intinya yang Kak Afif sampaikan itu sudah terlaksana Kak. Oh, berarti karena itu kan ada berupa refleksi modul atau hasil refleksi Kak. Jadi itu kan sudah terlaksana. Oh iya. Kalau yang belum itu maksudnya yang RTL kemarin, karena kan RTL rencana tindak lanjut Kak. Oh iya. Pertanyaan berikutnya, mohon maaf. Boleh Kak lah. Pada saat kita berproses di dalam diseminasi PKG ini, kan kemarin Kakak memberikan tugas-tugas ya. Ya, betul. Tugas gaya mengajar. Waktu saat kita tatap muka itu. Ya. Nah, itu saya cukil atau saya ambil, katakanlah pada saat SEM di PKG itu loh. Itu saya ambil, terus dengan gaya mengajar saya ambil, ada video, ada foto-fotonya itu, terus saya kemas sedemikian rupa, saya sampaikan kepada
mitra kerja saya ataupun teman-teman guru yang ada di sekolah saya itu boleh. Boleh sekali Kak. Kan sudah terlaksana Kak itu Kak. Sudah terlaksana. Tapi kalau yang SEP anak-anak itu kan saya belum terlaksana, berarti nggak boleh ya di praktek Iya, baik ya. karena belum terlaksana Kak soalnya. Atau mungkin Kak Afif juga mengajak guru-guru MGMP, PJOK Jogja yang se-SMP, boleh Kak. Itu kan termasuk instansi guru lain Kak. Oh, instansi guru lain. Iya, kan inspirasi guru lain toh Kak. Kita kan sama-sama PJOK nih kan. Ada dari teman-teman yang belum mengikuti PKG, diajak akan jauh lebih baik Kak. Karena kan sudah ini ya, linear ya dengan olahraga ya. Oh, iya ya. Kalau ini kan saya kan ketua komunitas budaya dan olahraga pariwisata di organisasi saya. Itu Wah, bisa nggak? Oh, nggak bisa ya? Itu harus guru ya? Iya, guru ya Kak. Oh, berarti nggak bisa ya? Iya, karena untuk pemacu juga Kak itu Kak. Oke, baik. Saya udah punya gambaran, siap. Oke, terima kasih Kakak. Oke Kak, nanti kalau butuh bantuan tinggal ini Kak, menghubungi aja Kak. Siap. Oke, terima kasih Kak Apip. Monggo Kak Ervina. Menarik ini. Berarti untuk yang praktek baik itu linear dengan guru olahraga ya? Bukan Ya. dengan guru seperti kemarin kita RTL itu ya? Saya sampaikan. Kemarin kan? Iya ya, benar ya? Ya boleh, guru olahraga MGMP SMA itu boleh. Tapi yang belum mengikuti PKG dan praktek baik guru lain di sekolah Kak Ervina juga boleh. Tapi yang disampaikan itu adalah materi yang sudah terlaksana, yang sudah Kak Ervina lalui. Pokoknya harus sudah dilalui ya? Iya, kalau rencana tidak ini ya, belum linear ya. Tapi apa yang materi yang disampaikan itu masuk di dalam materi PKG ya. Apa aja kemarin? Berarti yang SM, kebugaran jasmani, sama keterampilan gerak. Keterampilan gerak, ya. Di luar itu enggak bisa? Ya itu kan tidak kita ajarkan toh Bu di PKG ini. Kalau sepak bola kan enggak masuk juga toh. Itu kan termasuk di nanti bisanya paling tidak di SEM sama di modul ajar. Artinya gini Pak, ini sharing lagi ya. Misalnya dengan ketentuan pembelajaran yang sudah di apa namanya? Ini kalau kita mau mencoba untuk mau melakukan yang praktek baik ya, ini kan berarti tetap harus ada siswi ya, ada siswanya ya, harus sudah terlaksana. Dengan waktu yang 10 ini kan berarti nggak bisa dilakukan gitu loh Pak. Oh, ora sih. Duh, kok malah... Nah, harus Bu Ervina, kan kita dapat ilmu dari PKG terus kita sampaikan ke teman gitu. Penangkapan saya begitu. Tapi itu sudah harus dilaksanakan Kak Afif. Itu sudah dipraktekkan. Sudah sampai pada refleksinya kok. Refleksi modul. Berarti ini kok misalnya kita dapat SEM, lalu SEM kita berikan ke anak. Ya kan? Kita pembelajaran yang berpusat pada peserta dengan SEM, model SEM yang kemarin kita pelajari. Itu sudah, lalu kita sudah punya, lalu kita share ke teman-teman yang lain. Begitu. Begitu enggak, Kak Nathan? Kan kita udah simulasi SEM kemarin. Nah ini tenggini bocah mboten jenengan. Tidak, di teman kita sendiri toh. Lah niku karepe Kak Nathan tuh harus syaratnya harus ke siswa ya Kak Nathan ya? Yang ke siswa itu nanti yang praktek pembelajaran Bu, kalau yang praktek baik itu ke guru boleh. Kan dari kakak semua kan sudah berefleksi modul. Nah di situ kan sudah kakak semua lalui modulnya. Modul yang aku tadi, model mengajar kan sudah terlalui Bu. Oh iya. Oke. Ya, paham. Nggih, Pon. Monggo kakak yang lain.
Kalau tidak ada, Kak Joko? Kak Joko? Untuk tugas ini sudah tidak ada, Nggih? Atau masih ada? Kalau tidak ada, langkah-langkah untuk penguploadan video, Kakak. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube kakak-kakak semua. Dan pastikan juga video tidak disetel untuk pribadi. Klik bagikan, share pada bagian bawah video. Klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video milik kakak-kakak semua. Yang berikutnya, kendala video ini disetel untuk pribadi. Terjadi karena pemilik video tersebut menyetel visibilitas video untuk pribadi, private, atau channel YouTube-nya, di channel YouTube-nya. Nah, kakak kunjungi http://youtube.com untuk milih kontennya. Nah, ini kakak semua untuk memilih tidak di privat atau bisa publis. Ini kakak semua yang memilih untuk video. Kendala video tidak tersedia, tonton di YouTube dan terjadi karena terdapat masalah hak cipta copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video menggunakan latar belakang musik. Nah, kakak semua kalau bisa nanti musiknya adalah musik alami saja biar tidak kena copyright. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain di YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di Bukti Karya, pastikan video yang diunggah YouTube tidak melanggar dari hak cipta. Langkah mengecek hak cipta di video di YouTube. Ini, pilih konten dan pilih video yang ingin diperiksa. Pilih copyright, kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Jika ya, kakak-kakak semua harus mengubah latar musik di video kakak-kakak semua. Berikutnya, ini adalah pelajari materi lebih lanjut pertanyaan yang sering di melalui Bitly ini, Kak. Informasi bukti karya. Jika ada pertanyaan. Terima kasih kakak-kakak semua. Itu adalah bukti karya, tugas dari kakak semua yang bisa saya sampaikan. Begitu, gimana Kak Adit? Halo Kak Adit. Ya, halo. Gimana? Ya, pengalaman sih. Kalau YouTube yang kita pakai YouTube yang ID-nya pakai ID belajar saja. Karena nanti ID belajar langsung terhubung ke PMM untuk apa namanya? Untuk hasil karyanya itu, Kak. Gitu aja. Oh, ya paham Kak Adit. Terima kasih Kak Adit sudah memberikan informasi yang sangat baik dan sangat luar biasa. Kakak semua dari Kak Adit tadi menyampaikan jika mau mengunggah video bukti karyanya, kalau bisa menggunakan email belajar edi atau email yang tertera di LMS ini, karena itu sudah terkoneksi di PMM. Kalau nanti menggunakan yang gmail.com itu agak susah untuk terkoneksinya di PMM. Jadi kalau bisa mengunggah videonya itu menggunakan email belajar ID. Begitu? Itu ada dia? Ya, pengalamannya langsung otomatis, nanti tinggal pilih mana video-video mana yang dimasukkan ke Enggak denger ya Kak? hasil karya. Suaranya hilang Kak Adit. HP ku berarti error Pak. Yang mau telepon Kak Adit aja sendiri. Boleh tuh Adit telepon jenengan untuk menanyakan video. Kalau pakai ID apa namanya belajar, ID.
Nanti kalau kita nge-share bukti karya tuh tinggal pilih langsung, misalkan YouTube masuk, pilih tek, nanti video kita yang di situ ada. Oke. Jadi tinggal pilih aja. Pilih saja. Oke, nanti kalau tidak tahu boleh belajar sama Kak Adit. Boleh toh Kak Adit? Yap. Oke, terima kasih Kak Adit. Monggo Kak semua, sebelum Kak Joko melakukan refleksi yang terakhir, masih adakah pertanyaan? Kalau musik latar belakang tadi tidak ada gimana? Jadi orisinil itu gimana? Sangat baik orisinil Kak Afif, jadi akan menghindari dari copyright. Jadi tidak perlu pakai instrumen-instrumen apa-apa. Tapi kalau Kak Afif mau membuat instrumen secara pribadi ya baik sekali ini. Kalau instrumen musik itu Halo? Halo. Kalau kita pakai aplikasi otomatis tidak dari YouTube. Gimana Kak Adit? Kalau musiknya pakai aplikasi, ada di aplikasi misalkan Capcut ataupun Kinmas sudah ada, itu nggak akan di-ban oleh YouTube. Oh, copyright ya berarti ya. Sudah aman sih. Oke, dari pengalaman Kak Adit ketika menggunakan Capcut atau KineMaster itu sudah aman, tidak akan kena copyright Kak Afif. Jadi kalau pakai musik pakai itu enggak apa-apa. Tapi kalau original latar belakangnya tidak apa-apa, sangat minimalisir untuk copyrightnya. Gitu? Lagi ya. Nah, Kak semua sudah? Kalau sudah, sekali lagi, monggo Pak Joko untuk refleksi yang terakhir. Ya, terima kasih Kak Nathan. Tapi sebelumnya itu tanya untuk durasi videonya berapa menit, Pak? Tanya dulu. Monggo Kak semua Ya. mau berapa menit? Saya ikut, tapi jangan 1 menit sih. Usah anjrit gitu. Ya yang wangun untuk dilihat, untuk intinya ada pembuktian kalau SEM itu ada awal, terus ada inti, ada penutupan, ada pembuka kita, ada evaluasi dari anak, ada ya setidaknya kita kasih untuk ini ya Kak, apa namanya evaluasi, terus ada semacam kesan dari anak-anak sendiri ketika pembelajaran SEM seperti apa, itu akan jauh lebih baik lagi Kak. Jadi setidaknya Kakak membuat itu ini ya akan berguna untuk seterusnya gitu loh. Jangan membuat cak cuprit nanti malah nggak berguna. Jadi waktunya monggo menyesuaikan aja Kak. Yang penting semua itu sudah terangkum di situ. Gitu nggak Joko nggih? Oke, Mungkin baik, boleh Kak. Ini lagi dari Kak Adit. Dari awal sampai akhir apa Kak? Kalau akun ID-nya belum, YouTube-nya belum verifikasi nomor telepon hanya bisa 15 menit, Pak. Jadi kalau akun ID-nya tidak tertaut dengan nomor HP, itu hanya 15 menit. Kalau terketaut dengan email dan nomor HP, lebih dari itu bisa, Kak. Itu teknisnya Kak. Nanti kalau tidak paham boleh telepon Kak Adit atau saya juga nggak apa-apa. Nanti saya akan bantu untuk memvalidasikan agar YouTube-nya bisa terupload lebih dari 15 menit. Monggo Kakak yang lain, jika masih ada pertanyaan. Semangat Kak. Tinggal terakhir, tinggal satu perjuangan ini. Kakak semua harus semangat dalam menyelesaikan tugas. Tinggal satu saja. Kak Nathan. Gimana Kak Adit? Untuk validasi suratnya itu di PMM atau di LMS? LMS. Oke. Atau enggak dikirim filenya aja, Pak Nathan, untuk itu syarat-syarat administrasinya. Itu di LMS Kakak masing-masing ya Kak Joko? Saya tidak punya ininya, aksesnya ke sana ya. Di grup ada Kak. Oh, udah dikirim sama Kak Adit, Po? Oh, udah dikirim sama Kak Adit, Kak? Oke, terima kasih Kak Adit.
Tanya lanjut. Untuk Sudah tanyanya? lanjut saya tanya. Mau tanya Kak Edi? Bentuk misalnya video gitu, kalau misalnya landscape atau portrait. Nah, terserah Kak Edi, monggo. Gimana Kak Edi mau bervariasi, mau berinovasi, derek. Yang penting jadi. terlihat semuanya, Nji. Jangan cuma kepalanya hilang semua, nanti nggak terlihat. Kalau landscape, tapi derek. Gimana? Kalau melayu-melayu ya pokoknya ada gerakan lari gitu toh. Iya, pokoknya video itu ibaratnya sudah mengintegrasikan atau menggambarkan pembelajaran apa yang Kak Edi buat. Siap. Begitu kakak semua? Gitu Edi? Oke, turun. Oke, terima kasih Kak Edi. Monggo Kak Joko kalau memang tidak punya lagi, untuk yang terakhir sebelum kakaknya pulang itu Kak Joko. Jangan sampai lepas itu yang kita. Oke sih ya. Untuk refleksinya sangat baik sekali karena teman-teman satu sekolah itu sangat mendukung, apalagi untuk videonya kemarin juga ada sambutan kepala sekolah juga sangat mendukung adanya rencana tindak lanjut yang saya paparkan bersama teman-teman. Tidak hanya itu, juga teman-teman juga menyampaikan masukan mengenai rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan. Jadi adanya masukan-masukan dari teman-teman itu menjadikan lebih siap untuk diaplikasikan ke siswa. Seperti itu Kak Nathan yang bisa saya sampaikan kemarin untuk RTL-nya. Terima kasih Kak Joko sudah berefleksi terkait RTL kemarin. Terima kasih kakak semua sudah berusaha dan berjuang untuk membuat RTL. Semoga perjuangan kita tidak berakhir dengan sia-sia, tapi mengangkat kita sebagai guru-guru olahraga ini semakin bisa mengembangkan pembelajaran, dan juga kita sebagai guru olahraga itu tidak lagi dipandang sebelah mata, tapi lebih lagi bahwa kita menjadi guru olahraga yang bisa untuk diajak untuk mengembangkan pendidikan, dan bisa juga untuk diajak dalam berkolaborasi seperti ini, pembelajaran virtual seperti ini. Jadi terima kasih kakak sudah berjuang selama 3 bulan, hampir kurang 3 bulan, karena tinggal minggu ini dan sampai di tanggal 13 kakak-kakak semua sudah akan mengakhiri kegiatan PKG PJOK. Kakak-kakak semua, terima kasih sudah berkolaborasi dengan saya dalam PKG PJOK ini. Hingga satu lagi kakak semua direfleksi nanti. Tidak ada salahnya Kak kalau seandainya saya meminta maaf terlebih dahulu jika ada salah dari saya Kak ketika saya memberikan materi kakak semua, ada yang bisa dipahami dan tidak. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita lakukan kali ini, apa yang kita lakukan selama 3 bulan ini menjadi hal yang baik dalam diri kita, terutama dapat mengubah paradigma kita sehingga kita bisa memberikan yang terbaik kepada peserta didik, terutama kita bisa memberikan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, dan kita semua menjadi guru-guru olahraga yang hebat dan membuat Indonesia semakin kuat lagi. Begitu kakak, dan saya juga akan merindukan ending-ending seperti ini. Sebelum berdoa, marilah kita berfoto bersama-sama untuk mengenang, nanti saya akan mengenang dan akan mengingat persaudaraan kita selama 3 bulan ini di kelas 9 PKG Kota. Monggo kakak semua. Sebelumnya apakah masih ada jimit lagi atau? Oh masih ada Kak, 1 kali lagi di tanggal 10. 10 itu Selasa kalau nggak salah. Validasi itu sebelumnya? Validasi itu terjadi hari ini sampai tanggal 10 Pak Edi. 10, oh iya berarti ya, prosesnya jadi, minggu ini ya? Ya, prosesnya minggu ini kakak semua segera mengerjakan saja biar tidak tertumpuk-tumpuk dan tidak ya. Tinggal itu toh berarti? Ya betul Kak Edi. Bukan yang tadi yang sudah beres ya udah toh? Maksud saya ini kan kakak semua lagi ini ya, proses pembuatan nilai, pembuatan raport, ada yang mungkin mengawasi, ada yang membuat soal. Nah di sela-sela itu monggo kakak semua bisa mengatur waktu, karena tinggal sebentar lagi kita akan menyelesaikan.
Harapan saya kakak semua lulus dengan nilai yang baik dan dapat mengembangkan JOK kita semakin ke depan. Moga kakak semua kita tersenyum hingga satu kali lagi kita jimit semua akan sudah selesai. Moga kakak semua saya tunggu 1, 2, nah 1, 2, 3. Nggak boleh pakai angka. Wih, kok ada ya? Ya baleni. Wis bubar ya. Bubar apa-apa. Aman. Aman kok. Kakak-kakak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Doa selesai. Oh ya, saya lupa ini masih ada Kak Markus yang berefleksi. Kak Markus sebelum tak tutup. Terakhir. Waduh. Kak Markus berefleksi RTL-nya. Kita masih tetap semangat kakak ya. Kita temani Kak Markus dulu sebentar. Yuk Kak Markus. Oke. Mas Ming. Ya sini untuk untuk kombel itu saya belum membuat karena kesibukan pengurus sekolah yang ujian mabol. Oh gitu, ya udah Kak. Nanti di terakhir deh. Buat terakhir aja. Ya udah gitu. Kakak sampai ketemu di tanggal 10 deh. Tanggal 10 kita buat pagi aja gimana? Pagi atau mau malam karena terakhir? Karena kemungkinan saya belum selesai dosennya itu. Oh gitu. Hari apa Mak itu? Siang wae lah kok biasanya. Siang aja siang. Ya siang aja.